Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2025. Perkenankan, nama saya Muhammad Ibrahim, mahasiswa PPG PAI tahap 2 pada tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Kalijaga dengan NIM 25404112786. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Al-Kahfi yang ada di Bogor pada kelas 10 dengan materi akhlak pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Penerapannya tentang ilmu tajwid dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini pelajaran kita adalah tentang akhlak atau tentang Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Ya. Ayat ini akan kita bahas pada hari ini setelah sebelumnya kita membahas surat At-Taubah. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kelihatan? Kelihatan ya. Ini surat Al-Ma'idah, surat yang kelima dalam Al-Quran. Ayatnya tentang 48. Ya, di sini nanti akan kita bahas, kita kupas habis nih, kupas tuntas tentang surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Yang pertama, clue-nya yang akan kita bahas tentang tajwidnya seperti apa. Ya, yang kedua, kandungan dalam surat ini seperti apa. Ya, yang ketiga yang akan kita bahas, kita lihat atau kita bawa ayat ini ke dunia nyata di luar. Ya. Seperti apa kondisi remaja saat ini? Surat ini, ayat ini dari wa anzalna sampai tahtalifun. Coba perhatikan dengan baik. Ada berapa kira-kira hukum tajwid yang ada di situ semuanya? Iya banyak. Ada berapa banyaknya? Coba sebutin. Satu, ada apa? Iqfa. Dua, mad jaiz. Tiga, idgham. 4, matlin. 5, idhar. Coba yang belakang. 6, mat. Iya, mat tabi'i atau mat asli. Apalagi? Idhar halqi, ada al-qamariyah. Bapak minta ke Syakira tadi ya. Dan coba dikatakan dengan baik dan benar. Dengan suara yang kencang supaya kedengaran yang pojok belakang sana ya. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa bacaannya ya. Coba kalau kita lagi di jalan, tiba-tiba dengar dari speaker masjid ada suara seperti Syakira ngajinya. Kira-kira kita yang mendengarkan bosan atau senang? Senang. Coba kalau yang ngaji itu kita sendiri, kira-kira ayah dan ibu kita yang dengerin senang apa nangis? Senang. Senang apa nangis? Nah, pasti beliau akan senang dan nangis karena terharu. Ayat ini membahas tentang apa saja? Kira-kira, yuk, yang bisa jawab. Yang bisa jawab. Satu. Hah? Membahas tentang kitab Allah. Dua. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak kebaikan yang harus kita lomba-lombakan di antara sesama. Kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, kenapa? Ada tahu alasannya? Ada yang tahu? Kenapa kita harus berbuat baik di muka bumi ini? Satu, dua, supaya kita jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Ada lagi? Dapat ridho Allah. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi? Mendapat tempat di surga Allah. Nih, ya. Kenapa kita harus berbuat baik di muka bumi ini? Muka bumi ini tempat kita beramal. Rumah kita terakhir di mana? Di akhirat. Di akhirat itu hanya ada dua nih tempat kita. Mau ke surga atau mau ke neraka? Pilih yang mana? Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, biar tidak ngantuk, tangannya ke depan. Oke, tangannya ke depan ya. Nah, sekarang bikin angka pakai tangan. Satu. Nah, berarti yang kompak. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, kalau 2 berarti ini. Bikin angka pakai telunjuk. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Ya, jangan pakai yang Arab ya, biar sama. Pakai yang Latin. 4. Oh, bisa semua, bagus. Sekarang pakai kepala. Pakai kepala ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, 4. Gimana 4? Nah, gini ya. 5. Oke, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, silakan dibuka kertasnya. Apa tulisannya? Tulisannya apa? Ada yang Al-Quran, angkat tangan. Ada yang tafsir ya, dan lain sebagainya. Hitungan ketiga silakan cari temannya yang sesama bacaannya. 1, 2, 3. Oke, ada? Oke, ini sudah ada kertas warna. Kelompok 1 mau pilih kertas yang mana? Biru. Kelompok 3 mau pilih yang mana? Kelompok 2 mau pilih yang mana? Sisanya berarti kelompok 4. Oke. Nah, ini untuk memahami lebih dalam ya apa yang kita pelajari dari surat Al-Maidah ayat 38 pada hari ini. 1. Yang kertas yang warna-warni tadi dibagi di awal yang ada tulisan ayatnya, ada enggak? Ada. Yang ada tulisan ayatnya ya. Nah, yang ini masing-masing kelompok silahkan tandai, boleh garis bawah, boleh ditanda-tanda panah dan lain sebagainya. Nama hukum bacaan tajwidnya. Sebelum dimulai, Bapak tepuk 1 dulu seperti tadi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, tepuk 3, full ya. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Waktunya kurang lebih 15 menit.
Membangunkan semangat. Diangkat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. 1, 2, 3. Tepukan. Nggak boleh. Ya, cek punya temannya. Ada yang kurang nggak? Ya. Yang paling banyak memberi siapa punya temannya dia yang bagus. Kalau benar ya. 1, 2, 3. Lagi ke sana, putar. Ya. Putar. Yang paling banyak koreksi dia berarti bagus nih. Ya. 1, 2, 3. Waktunya terus berjalan. Diambil lagi punya temennya, diambil. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Diputar lagi. Ganti. Kalau punya temennya salah bisa dicoret kan? Atau temennya nambahin ternyata salah, berarti itu mengurangi poinnya nanti ya. Nah, coba Bapak tanya kelompok yang siapa ya? Nah ini nih kelompok makna nih, mana kelompok makna? Coba kelompok makna ya, tanpa melihat kertas yang dipegang tadi. Lihat ke depan. Ya agak itu hukum bacaan apa? Siapa yang mewakili? Mat wajib. Oke, kelompok Al-Quran sekarang. Minal haqq. Alif lam qamariyah dan qafnya qalqalah ya. Alif lam qamariyah benar, lamnya dibaca sukun. Terus qalqalahnya ini, qalqalah itu ada berapa? Ada 2, 1 subro dan kubro. Kalau al-haqqi ini kubro atau subro? Kubro. Kenapa disebut kubro? Karena dia wakafnya apa? Matnya tidak asli, maka kubro. Minal haqq. Nah ya. Oke. Kelompok mana yang belum? Oh, kelompok tafsir. Baik, kelompok tafsir. Wa muhaiminan alai. Muhaiminan. Matlin. Apa yang disebut matlin? Yang nanti sebelumnya. Oke, fathah diikutin ya sukun. Ya, muhai. Atau apa? Au. Fathah diikutin itu matlin. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Makna-makna yang terkandung kelompok makna 1. Ada berapa? Sebutin. 1, 2, 3. Harusnya seperti tadi saling menambahkan. Cuman waktunya karena tidak terbatas, bisa di pertemuan berikutnya. Tapi sekarang kesimpulannya aja dulu. Ya, oke. Kelompok makna ada berapa? 1. Allah menurunkan kitab dengan kebenaran. Bagus. 2. Terkandung di dalamnya hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. 3. Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad. Nah, bagus. 4. Diajarkan kepada umat paling mulia yaitu Islam, dan di dalamnya ada perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba kelompok Al-Quran tidak mengikuti hawa nafsu, berarti tambahannya dia jadi 5. Yang Pertama, faktornya apa? menyebabkan mereka marah. 1. Karena lingkungan yang tidak mendukung. Oke, hampir sama dengan yang tadi. 2. Tidak ada pendukung untuk membaca Al-Quran. Tidak ada pendukung itu bisa jadi apa saja pendukung kira-kira? Pendukung dari teman-teman. Oh, dari orang tua, teman-teman, atau dia di sekitarnya itu nggak ada yang bisa baca Quran sama sekali, ya? Atau dia nggak ada ustaz sama sekali. Berarti solusinya Kita jadikan. yang ketiga dulu, faktornya ada 3. Faktor ketiga. Karena sibuk dengan media sosial. Nah, sibuk dengan media sosial itu yang paling
sering, yang paling sering kita temukan. Banyak juga yang santri pas pulang ke rumah berantem sama orang tuanya gara-gara bukan rebutan Quran, ya. Jadi rebutan ini. Coba solusinya apa itu? Solusinya satu, mengajak untuk belajar Al-Quran bersama-sama. Ya, bersama. Dua, Mengingatkan untuk selalu membaca Al-Quran. ya. Yang ketiga, mengingatkan untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia maya dan media sosial. Oke, baik. Oke, yang ini terakhir. Nah, jadi faktor itu karena digitalisasi mereka jadi malas membaca Al-Quran dan lebih memilih handphone dibanding membaca Al-Quran. Faktor lingkungan yang mereka tinggali yang kurang mendawami atau mempelajari Al-Quran. Faktor pergaulan bebas yang tidak mendalami atau belajar Al-Quran. Teman-teman di sekeliling yang tidak baik dan menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Terus solusi lainnya, mengajak mereka untuk belajar dan membaca Al-Quran dan mengajak mereka ke majelis Quran. Memberi mereka contoh yang baik, semisal mereka melihat kita membaca Al-Quran lalu mengajak mereka untuk membaca Al-Quran dan memberi contoh membaca Al-Quran yang baik dan benar sehingga memotivasi mereka mau membaca Al-Quran. Baik, tepuk tangan buat semuanya ya. Jadi semuanya jawabannya sudah bagus. Tinggal sekarang aksinya ketika kita alhamdulillah kita sudah banyak poin yang kita peroleh dari pelajaran kita. Pertama tadi dalam ayat ini banyak tajwid yang kita tahu, baik dari hasil kita mengerjakan sendiri atau melalui koreksi dari teman-temannya. Selanjutnya nanti bisa lihat di Al-Quran yang sudah ada tajwidnya, ya, sesuai atau tidak. Yang intinya tadi yang tajwid yang banyak materinya itu ada di dalam situ semua. Ya, sudah Bapak cek semuanya ada di dalam situ, lebih dari 10 materi tajwid yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua makna yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama kita harus terus bertindak apa? Bertindak melakukan kebaikan dimanapun kita berada, karena kebaikan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, selanjutnya untuk di asrama tugasnya ya refleksi dari materi ini. Tugasnya nanti masing-masing mencatat di kertas ya, minggu depan dikumpulin. Catatannya apa? Nah, apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui materi ini? Perubahan apa yang harus saya lakukan ke depan? Ya, perubahan apa yang harus saya lakukan ke depan? Kalau saya masih malas-malasan sholat, nah setelah materi ini, oke? Nah, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bagus ya. Baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Terima kasih sudah antusias. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi, sampai ketemu di minggu untuk pelajaran materi berikutnya. Baik, materi berikutnya tentang hadisnya. Ya, kalau tadi ayatnya nanti kita bahas minggu depan tentang hadis. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.